Okay, so welcome back again to our channel. It's Vio here, and today we're gonna continue another episode of The Eminence in Shadow, episode 10, episode 10. Jadi setelah kemarin itu dua episode, episode 8 dan juga episode 9 tuh lebih kayak membahas tentang ini sih, siapa sebenarnya di balik topeng yang anggota Diablos itu. Ternyata dia adalah salah satu ayah angkatnya si Sherry itu ya, rambut pink itu ya, saintis itu tuh. Dan kenapa dia menginginkan artefak itu, karena dia pingin menguasai atau pingin menguasai mata ketamakan itu ya, greedy eyes itu, kayaknya pingin digunakan supaya dia tetap abadi. Karena kan sebelumnya itu, karena kan dulu pencapaiannya itu adalah menjadi terkuat gitu di lingkungan akademi sihir ini kan. Nah, cuman karena seiringnya berjalannya waktu kan, jadi dia semakin kayak mulai sakit-sakitan gitu, terus kayak mulai menurun stamina ataupun primanya gitu ya, performanya. Jadi dia sengaja pas itu pula ibunya si Sherry ini tuh kayak meneliti, yaitu dia meneliti sebuah alat sains teknologi tercanggih gitu, yang namanya itu adalah mata ketamakan itu atau greedy eyes itu. Jadi bisa meningkatkan power up your sihir gitu, magic ya, kekuatan magic gitu bisa dibilang. Makanya dia pingin makanya dia pingin meneruskan itu. Tapi ibunya si Sherry itu kayak menentang gitu, kamu nggak boleh pakai kekuatan ini karena ini bisa menghancurkanmu dan bla 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 segala macam, berbahaya lah gitu. Nah, dia nggak terima, akhirnya dia ngebunuh ibunya Sherry gitu. Jadi itu adalah masa lalu tuh, rahasia kelamnya si ibunya Sherry dan juga Sherry-nya. Terus dia kayak pura-pura jadi hero gitu, terus dia ngangkat si Sherry jadi anaknya, terus sengaja ya supaya melanjutkan penelitian ibunya sampai tertunda tentang greedy eyes ini gitu. Dan akhirnya ya sebenarnya dia juga pingin make lagi nanti, dan terbukti sekarang dia make lagi untuk menjadi abadi gitu ya, tidak akan mati, tidak akan apa gitu kan. Jadi kita langsung saja. Dan terakhir itu kalau nggak salah Shadow yang membunuh bapaknya itu, dan aku nggak tahu sih apakah Sherry ada di sana sejak sejak bapaknya itu ngasih tahu secret atau rahasia tentang kematian ibunya itu. Dan kayak intinya dia tuh kayak cuma pengen memanfaatkan Sherry doang, atau Sherry sudah ada di sana itu pas Shadow ngebunuh bapaknya doang sih kayaknya ya. So kita langsung soalnya dia nggak tahu, soalnya terakhir itu dia bilang aku akan belajar gitu ya, belajar keluar negeri karena sudah tidak ada alasan lagi untuk aku di sini gitu. Jadi kayak dia nggak tahu sih kalau antara dia nggak tahu, antara dia tahu gitu. So kita langsung saja lanjut. Ini untuk episode 10. Aku nggak tahu sih ini apakah ada sesuatu berhubungan. Kalau nggak salah terakhir kemarin juga OSIS Rose gitu ya, ketua OSIS Rose entah bilang suatu ngayal gitu. Dia bilang katanya si Cid ini cinta sama dia gitu kan ya. So kita langsung saja episode 10. So ya, let's go. Nah, ini kemarin areanya sekolahnya yang kebakar gitu. Wah, langsung udah liburan musim panas. Untung kakaknya datang, Claire. Kenapa kok dia sembunyi? Kakaknya datang. Masa lalu naon deui, da apa ini? Tanah suci, kota penipuan. Oke. Okay. Oh, ini para anggota ininya ya, apa sih, guardnya gitu. Oke, ya, oke, masih cantik. Eh,
Eh, aduh, dia banyak ngebayangin apa coba. Ini maksudnya perang perang melon nih. Oh, beta, ya beta, lupa-lupa. Kalian teh apa sih berebut perhatiannya Shadow gitu si Cheat. Aduh. Neko. Sedang memperebutkan atau berargumen siapa yang lebih gede. Oh, oke. Tren, oke. Oh, dia juga mau ke Tanah Suci ya untuk ujian Dewi. Tentang ujian Dewi tuh maksudnya dia menyelidiki kasus gitu kah kayaknya sih. Oh, dia pakai nama Luna ya. Sorewa sorewa. Lebih kasual. Satu set daleman. Langsung shock. Tututututong. Watashi. Eh. Eh. Waduh. Weh. Apa ini? Kalau nggak ngelihat kata-katanya, orang-orang tuh pada kayak pasti misunderstand gitu sama ini ya. Padahal cuman ini sih apa sih, merayu kakaknya supaya ngebeliinnya daleman gitu. Nih sama. Eh, keluar begituan. Kenapa kok tiba-tiba pas lagi mereka belanja tiba-tiba ini gedung kebakaran? Ini bukannya
yang sisa kemarin yang kebakar abis itu kan? Oh, atau ini flashback yang kemarin setelah kejadian itu ya? Ya lalu pura-pura mati doang. Siapa yang bilang begitu? Hah? Hmm, boleh juga nih dijadiin alat. Water dragon kayaknya sih. Bucin. Kayaknya cuma sepihak deh kayaknya. Lu doang kayaknya sih yang nganggap kayak gitu. Dewi Beatrix. Lindworm. Oke. Tanah suci ya. Disitulah Dewi turun. Eh. Ah, tidurnya begitu dong, ya ampun. Oh, Sanctuary. Novelis. Oh, bukan rekarnasi. Itu si Beta. Itu si Beta yang bikin bukunya. Aduh. Iya. Di plagiat. Ini Alpha bukan?
Oh, dia udah ngebunuh si Uskup Agung itu. Oh, bukan, ternyata kirain dia yang ngebunuh ya. Olivier juga gitu. Bukan dia yang bunuh. Oh, ini sih the real enemy-nya kayak sih. Oh, bukan. Ini masih Shadow. Kan nggak mungkin Shadow yang merintahin si Alpha buat ngebunuh dia kan? Oh. Oh, wow. Eksekutor. Jadi episode kali ini itu lebih kayak tentang ini sih, perjalanan barunya si Cid itu di Tanah Suci Lindworm ini ya, kota ini tuh. Jadi mengungkap, ikut ujian Dewi sekaligus kayak mengungkap gitu siapa nanti yang ngebunuh siapa tuh Uskup Agung sama pahlawan Olivier gitu. Jadi tadi aku kira tuh kalau si Alpha yang ngebunuh mereka berdua ya, Olivier, pahlawan Olivier sama Uskup Agung itu, tapi ternyata dia datang ke sana tuh kayak pingin mengungkap sebenarnya siapa sih gitu ya, kira-kira bisa dibilang lebih tepatnya gitu. Dan dia kayak wondering apa ya, kayak membayangkan gitu dan bicara sama mereka berdua gitu apa sebenarnya yang terjadi gitu-gitu. Cuman dia kayak dicurigai gitu sama anggota anggota katedral, dikirain itu tuh dia adalah pembunuhnya, ternyata bukan sih. Jadi lebih tepatnya dia cuman kayak mengawasi gitu ya bisa dibilang. Dan tadi tuh dibilang katanya anak buahnya habis dihabisi tapi eksekutornya tersembunyi gitu. Jadi eksekutor itu maksudnya ini kan yang mengeksekusi Uskup Agung sama pahlawan Olivier gitu kan. Jadi bukan Alpha sebenarnya sih, bukan Alpha gitu. Jadi mereka masih mencari itu, masih mencari tentang si eksekutor itu, karena tadi seperti yang Epsilon bilang dia bersembunyi gitu kan ya. Oke, so menarik banget. Kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya. Aku masih belum jelas sih ya, tapi ya insya Allah sih bakal aku lanjutin itu untuk di minggu depan mungkin ya, seperti biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bersabar untuk menunggu gitu kan ya. Terima kasih banyak gitu. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Kita bakal melihat bakal ada kekacauan atau apalagi nih yang bakal dibuat, atau Shadow Garden bakal mengambil jalan atau langkah apa gitu di sini ya. Oke, so terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan below, and subscribe my channel tuh. So ya, thank you.